Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Berdoa kepada Tuhan untuk melindungi cucu perempuannya dan menerima doa Gopi. Gopi berdoa kepada Tuhan dan mengatakan dirinya seperti sedang dihukum karena jauh dari putrinya. Gaura melakukan ritual di rumahnya bersama Mira dan Vidya yang berdiri di belakangnya. Sementara Kokila dan Hetal melakukan ritual di dalam rumahnya. Gopi melakukan ritual di kuil dan menyanyikan lagu Bhajan. Gaura melihat Vidya dan Mira dan berdoa kepada Tuhan untuk menghancurkan musuhnya yaitu Kokila dalam 9 hari ke depan. Semua orang terkejut. Vidya mengatakan bahwa neneknya adalah contoh dari bahasa Sangsekerta. Dia mengatakan Dharma akan menang dan Dharam harus kalah. Vidya berdoa kepada Dewi untuk memberikan kesadaran kepada mereka yang tidak berjalan di jalan yang benar. Gaura marah pada jawaban Vidya dan terlihat terkejut. Vidya terus berdoa. Vidya bilang, aku tidak ingin ada yang salah di hari ini. Dia meminta mereka untuk bersiap-siap dan mengatakan saya tidak ingin ada tuan-tuan dalam di sini. Dharam bilang oke. Gaura tersenyum. Kokila berdoa untuk putrinya, Gopi, Mira, Vidya Rasi, dan Paridi. Sementara itu Gaura memberikan kalung untuk Mira dan meminta dia untuk mendengarkan dengan seksama. Gaura meminta Mira untuk melakukan apa yang dia katakan. Gaura juga mengatakan hari ini adalah hari yang paling berkesan dalam hidupmu. Gaura mengatakan bahwa saya tahu apa yang Vidya katakan dan mencoba membuat Mira merasa rendah. Sekarang giliran Mira untuk membuatnya kecewa. Gaura bilang kamu terlihat baik hari ini, Mira, Mohanku. Mira bertanya, siapa Mohan? Gaura mengatakan itu adalah sebuah lelucon dan menceritakan tentang Rasam yang akan menunjukkan tempat Vidya di rumahmu. Mira mendapat telepon. Dharam memberitahu Gaura bahwa ledakan besar akan terjadi hari ini dan mengatakan Safran akan pergi hari ini, tapi saya akan datang di malam hari sebelum puncaknya terjadi. Gopi memberitahu Ahem bahwa dia merasa buruk. Jigar bertanya apa yang terjadi. Gopi mengatakan Vidya memberitahuku bahwa Gaura menyimpan ritual Mukadahi untuk mereka dan dia merasa khawatir. Ahem mengatakan pada Gopi, kamu yang meninggalkan putrimu di sana. Gopi bilang iya dan bilang aku ibu mereka dan Gopi menjadi khawatir. Jigar meminta mereka untuk tenang. Ahem bilang aku tidak bisa dan mengatakan Mira menghancurkan kehidupan adiknya sendiri. Gopi juga menghancurkan hidup Vidya. Gopi mengatakan Vidya ingin membawa Mira kembali dan mengatakan mereka adalah saudara perempuan sejati. Ahem bilang, kamu Radha adalah saudara perempuan sejati juga. Ahem bertabrakan dengan seseorang wanita dan arti tahli jatuh dari tangannya. Kemudian Ahem pergi. Jigar mengatakan dia akan berbicara dengan Ahem dan mengatakan Matarani akan melakukan semuanya dengan baik. Saat itu Gopi hampir terpleset tapi Jigar menahan tangannya agar dia tidak jatuh. Gopi bilang aku mendengar suara seseorang. Jigar mengatakan siapa yang bisa mengenalmu di sini. Gopi melihat seseorang di semak-semak. Gopi memanggil orang di belakang pohon dan meminta dia untuk berhenti. Ahem bertanya apalagi drama yang dilakukan Gopi kali ini. Gopi mengatakan dia mendengar seseorang wanita memanggil namanya. Dia berlari di belakang wanita itu dan jatuh. Dia melihat foto Madhuben di tanah. Dia berlinang air mata. Ahem dan Jigar sampai di sana. Ahem memintanya untuk melihat kakinya yang berdarah dan bertanya, mengapa kamu menangis? Dia melihat foto Radha di sisi lain foto itu dan mengatakan apakah foto ini bersamamu? Gaura mengatakan apakah mereka siap untuk Rasam.
Para wanita mengatakan iya. Gaura mengatakan rasa ini akan mengguncang keluarga Modi. Ahem mengatakan kami telah berpisah selama bertahun-tahun karena Radha, dan kami masih membawa fotonya. Saya tidak akan tinggal di sini, walaupun hanya 1 menit, dan mengatakan saya akan pulang. Jigar bergegas menghampiri Gopi dan meminta dia untuk berhati-hati. Tamu Gaura datang dan bertanya tentang Mira dan Vidya. Mereka mengejek Ibu Safran. Gaura memperlakukannya dengan buruk. Pelayan membawa piring puja. Gaura menegur Ibu Safran. Mira dan Vidya duduk bersebelahan. Ramba mengatakan mereka terlihat seperti saudara perempuan. Gaura mengatakan mereka hanya bersaudara. Dia memperkenalkan mereka sebagai istri Dharam dan istri Safran. Ramba mengatakan Mira masih sangat muda. Gaura mengatakan terakhir kali anakku dihianati, tapi kali ini dia menang. Ramba mengatakan jika menantu perempuanmu bodoh dan tuli. Mira marah dan mengatakan dia tidak bodoh dan tuli. Ramba mengatakan mungkin dia cacat dan memintanya untuk berjalan. Mira bertanya, apa ini? Dia bilang aku baik-baik saja. Wanita lain mengatakan mungkin dia hamil dan tersenyum. Mira lalu marah. Ahem meminta Gopi untuk pulang dan mengatakan kita tidak akan tinggal di sini. Gopi meminta Ahem untuk berhenti dan mengatakan kita tidak bisa pergi seperti ini. Ahem bertanya mengapa? Gopi mengatakan kamu baru saja melihat satu sisi foto dan menunjukkan foto Madhuben dengan mereka. Dia bilang aku punya foto ini di sini dan bilang aku harus mencari tahu bagaimana bisa foto ini berada di sini. Gaura menelpon tetangga untuk ritual untuk Mira dan Vidya. Seorang wanita mulai mengejek Mira bahwa dia menikah dengan pria seusia ayahnya. Vidya meminta mereka untuk tidak menghina kakaknya. Mereka mulai meneriaki Vidya bahwa dia pasti telah dengan paksa menikahi tunangan saudara perempuannya, Safran. Jadi Mira kawin lari dengan Dharam. Mereka kemudian menjelek-jelekan keluarga Modi bahwa mereka melihat keluarga kaya menikahi putri mereka. Vidya bertanya pada Mira apakah dia tidak bisa melihat penghinaan pada orang tua mereka dan meminta wanita itu untuk menjaga lidah mereka dan tidak menghina orang tuanya. Mira duduk diam. Wanita terus berteriak. Gaura memanggilnya Choti Chantaki dan bertanya apakah Vidya marah atas penghinaannya. Vidya mengatakan dia tidak merasa itu adalah penghinaan dan mengatakan dia siap untuk menjalani ritual. Wanita itu mengatakan mereka tidak akan melakukan muhdahai. Gaura meminta mereka untuk berhenti dan mengatakan mereka harus melakukannya. Gopi berdoa di dalam kuil untuk memecahkan masalahnya saat berjalan keluar dari kuil. Dia bertabrakan dengan seseorang wanita karena kesalahan dan wanita itu jatuh dari tangga dan pingsan. Gopi melihat wajahnya dan terkejut melihat ibunya. Sementara itu, Kokila memanggil Vidya. Tetapi Vidya tidak mengangkat teleponnya. Para wanita suruhan Gaura mengoleskan pasta cendana pada Mira dan pasta arang pada Vidya. Gaura melihat panggilan Kokila dan mengambilnya. Kokila bertanya di mana cucunya Vidya. Gaura mengatakan itu adalah muhdahai hari ini. Vidya berteriak pada wanita itu untuk meninggalkannya. Kokila bertanya mengapa cucunya berteriak. Gaura menyalakan loudspeaker dan meminta Vidya untuk berbicara. Vidya bilang dia baik-baik saja. Kokila memperingatkan Gaura untuk tidak menyusahkan cucunya. Gaura menyeringai dan memutuskan panggilan dan bergumam bahwa dia sudah menunggu hari ini. Sekarang giliran Kokila dan keluarganya untuk menangis. Gopi menangis dan meminta ibunya untuk membuka mata. Ahem dan Jigar datang, menjemput ibu Gopi dan membawanya ke rumah sakit. Sementara itu Mera mengejek Vidya bahwa dia pasti merasakan sakit yang sama seperti dulu ketika Modi menghinanya berulang kali. Vidya bangun setelah muhdahai. Gaura menghentikannya dan mengatakan belum selesai dan menerapkan arang pada Mira dan pasta cendana pada Vidya dan bertanya apakah dia merasa sakit. Vidya bangkit lagi
Tetapi Gaura menghentikannya lagi dan mengatakan ibu mertuanya masih ada di sana. Durga pun maju. Gaura memintanya untuk kembali dan meminta Mira untuk maju. Gaura mengatakan Mira memiliki hubungan ganda dengannya, jadi dia telah membuat peraturan khusus untuk Mira. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.